Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil mukhtaril mustafa. Wa alihi ahli safa. Wa sahbihi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita kaji bersama-sama kitab Wasiatul Mustafa, wasiat dari Nabi kepada Sayyidina Ali. Kita kaji bersama-sama dalam rangka terus meningkatkan wawasan keilmuan kita, meningkatkan pengetahuan kita tentang agama. Mudah-mudahan melalui kajian kitab Wasiatul Mustafa ini kita terus diberikan kefahaman tentang ilmu yang kita kaji, sehingga dengan meningkatnya pemahaman kita akan keilmuan kita melalui kitab ini, bertambah pula iman, taqwa, mahabbat dan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ilmu menjadi mudah atau mengantarkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, khususan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wa khususan muallif hadzal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, khususan wa usulihim wa furu'ihim wa muhibbihim. Lahumul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, iyyaka wal yaminal fajirah, fa innaha munfiqatun lis-sil'ah wa mushiqatun lirrizqi wal umri. Wahai Ali, jauhkan dirimu dari sumpah palsu, karena sumpah palsu itu membinasakan harta benda. Sumpah palsu itu melenyapkan rizki dan umur. Dalam bahasa Arab, kata-kata sumpah atau kata sumpah itu disebut dengan al-yamin atau al-hilaf. Dan seringkali kata yang digunakan untuk bersumpah adalah menggunakan nama Allah atau menggunakan nama-nama indah Allah. Bahkan ada yang menggunakan sifat Allah. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat satu hal, untuk memperkuat apa yang dikatakannya dan seterusnya. Oleh karenanya, orang yang bersumpah, apalagi sumpahnya menggunakan nama Allah, tentu tidak boleh main-main dalam ucapannya. Allah adalah lafzul jalalah atau ismul a'zam.
nama teragung. Sehingga orang yang menyadari, orang yang memahami bahwa Allah merupakan nama teragung, tentu ia tidak akan pernah berani main-main dengan nama tersebut. Apalagi digunakan untuk sebuah sumpah. Apalagi dalam sumpah tersebut palsu atau ada kebohongan dalam sumpah yang diucapkannya. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata, kita para sahabat ini menganggap bahwa dosa yang tidak ada tebusannya adalah sumpah palsu. Orang yang bersumpah mengatasnamakan Allah, menggunakan nama Allah, kemudian ia memalsukan sumpahnya. Atau ia palsu di dalam sumpahnya. Nah, orang seperti itu, orang yang bersumpah palsu itu, tidak ada tebusannya. Ketika kemudian sahabat Ibnu Mas'ud ditanya, apa sumpah palsu itu? Ibnu Mas'ud menjawab, sumpah palsu adalah seseorang bersumpah untuk mengambil hak orang lain. Contoh, mengambil barang orang lain dengan disertai sumpah palsu. Inilah sumpah palsu atau sumpah yang disertai dengan kebohongan. Walaupun dalam hal sepele. Seringkali sumpah palsu ini digunakan dalam urusan perdagangan. Rasulullah SAW bersabda, man iktata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nara wa harrama alaihi jannah. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah? Qala wa in qadiban min arakin. Hadis dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka untuknya dan mengharamkan surga atasnya. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang sepele? Rasulullah menjawab, meskipun itu hanya kayu siwak. Misalkan, ini contoh. Dalam urusan sepele, ia mengambil kayu siwak. Dan ia bersumpah tidak mengambilnya. Nah, ini sumpah palsu. Jadi, dalam hal yang sederhana pun, kita dilarang menggunakan sumpah palsu atau bersumpah sumpah palsu. Dan kita tahu mengambil hak orang lain saja dilarang. Apalagi mengambilnya disertai dengan sumpah yang penuh kebohongan. Sumpah palsu ini juga termasuk salah satu dari dosa besar. Sebagaimana hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akbarul kabair al-isyraku billah." Dosa besar yang paling besar, yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain. Berani atau derhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, au qatlun nafsi. Membunuh jiwa. Atau membunuh tanpa hak. Membunuh orang lain tanpa hak. Yang keempat, wal yaminul ghamus. Sumpah palsu. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, akbarul kabair asyirku billah wal yaminul ghamus. Termasuk dosa besar, yang paling besar adalah satu, menyekutukan Allah. Dua, sumpah palsu. Dari sini kemudian pantaslah jika hukuman yang diberikan, yang ditimpahkan oleh Allah kepada orang-orang yang bersumpah palsu itu, sebagaimana hadis yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Yang pertama adalah membinasakan harta benda perdagangan. Jadi yang kedua, hukumannya ya, melenyapkan harta, hukuman yang ditimpakan kepada orang yang bersumpah palsu, dilenyapkan harta bendanya. Yang kedua, dihabiskan rizkinya. Dan yang ketiga, dipendekkan umurnya. Dari wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini dapat disimpulkan bahwa jika kita ingin tidak dilenyapkan harta benda kita, jika kita ingin usaha kita, perdagangan kita dilancarkan, dalam artian tidak kemudian dibangkrutkan, bahkan dilenyapkan, janganlah mudah-mudah atau jangan gampang-gampang bersumpah demi untuk melariskan dagangan tersebut. Jika ingin rizkinya tidak dikurangi, bahkan tidak ingin dihabiskan, jangan gampang-gampang bersumpah palsu. Dan jika ingin dipanjangkan umurnya, jangan gampang atau sedikit-sedikit sumpah palsu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara fisik atau secara kasat mata, ketika kita ingin dagangan kita dibeli oleh orang lain, kemudian kita upaya meyakinkannya dengan sumpah kita bahwa barang ini benar-benar bagus dan lain sebagainya, padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Bisa jadi kemudian itu dibeli. Yang berarti di situ ada kecurangan dalam perdagangan kita. Berarti di situ kita tidak jujur, tidak menyampaikan apa adanya terkait dagangan kita atau barang kita. Boleh jadi kemudian itu dibeli. Akan tetapi rezeki yang kita dapatkan tidak ada keberkahannya sama sekali. Bahkan bisa jadi itu merupakan sesuatu yang
haram hasil dari jual beli seperti itu. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada tebusan bagi orang yang bersumpah palsu, tidak ada kafarat. Orang yang bersumpah palsu, orang yang sering bersumpah dengan sumpah palsu, tidak ada lain selain taubatan nasuha. Ya harus menyesali perbuatannya, bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah, kemudian minta halalnya orang yang membeli barangnya dengan menggunakan sumpah palsu tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini, kita diperintahkan untuk berhati-hati dalam ucapan. Jangan karena mengejar untung, jangan karena ingin melariskan dagangan kita, ingin laku dagangan kita, kemudian kita menghalalkan segala cara. Apalagi kemudian melibatkan Allah dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah artinya demi meraih keuntungan, ia mengatasnamakan Allah. Demi menipu orang lain, ia mengatasnamakan Allah. Jangan. Semoga wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini menjadikan pelajaran bagi kita semua dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam berinteraksi dengan orang lain, agar kita tidak gampang-gampang mengeluarkan kata bersumpah atas nama Allah. Semoga wasiat ini menjadikan pelajaran bagi kita masing-masing untuk upaya sedemikian rupa menjaga lisan kita, menjaga mulut kita dari ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.